Khadijah? Semangat, mandiri, berprestasi. Yes, 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 Mumtaz. Ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini anak-anak ustazah, dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini ustazah mau mengajak anak-anak ustazah untuk mengenal ya kegiatan kokurikuler. Ya, ada yang sudah pernah dengar? Sudah atau belum? Belum. Ya, nah jadi kegiatan kokurikuler ini kalau tahun lalu anak-anak kelas 445 ya dulu sebelum kalian naik kelas, pernah nggak membuat hasil karya? Dari kardus ya kalau tidak salah ya. Nah, pernah ya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan daripada tujuan, manfaat dan juga jadwal kita dalam mengadakan kegiatan apa namanya? Kokurikuler. Oke. Nah, ini adalah kita kelas 5 Khadijah ya. Kita termasuk fase apa? Kalau kelas 5, fase A, B atau C? Ya, fase C. Kemudian tema kita adalah apa? Gemar berwirausaha. Siapa yang senang berjualan? Angkat tangan. Wah, banyak ya yang sedang berjualan. Oke, atau orang tuanya yang sudah punya usaha jualan? 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4 orang. Masya Allah. Ya. Calon pengusaha. Atau siapa yang cita-citanya mau jadi pengusaha kemarin? Ada nggak kemarin? Oh, ada ya, Kaila. Masya Allah ya, jadi pengusaha. Mudah-mudahan tercapai cita-citanya ya. Nah, kita akan melakukan kegiatan kokurikuler ini di lingkungan sekolah ya, seperti itu. Nah, apa tujuannya? Silakan dibaca anak-anak ustazah hari ini. Tujuan dari penyampaian kegiatan kokurikuler kita, temanya apa tadi? Gemar berwirausaha. Yang pertama apa? Peserta didik. Yang kedua? Mengembangkan kreativitas, tanggung jawab, dan kerjasama dalam konteks usaha. Yang ketiga? Melatih keterampilan dasar dalam merancang dan menjual produk sederhana. Nah, kira-kira sudah paham tujuannya untuk apa? Nah, oke ya. Berarti kalau ada produk, berarti kita nantinya juga akan membuat produk, dan produknya nanti juga akan dijual. Kalau sudah Ustazah sampaikan tujuan, ada pertanyaan atau tidak tentang tujuan kita berwirausaha? Tidak? Nah, kita akan lanjut. Kira-kira manfaat kita dalam kegiatan ini apa? Ayo, yang pertama. Meningkatkan rasa percaya diri. Kemudian Meningkatkan kemandirian. yang ketiga. Mengasah keterampilan
rencana kegiatan pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang penyampaian rencana kegiatan, kemudian pembagian kelompok, dan sampai nanti ada market day. Seneng nggak market day? Kalau market day pasti banyak yang tertarik, ya kan? Nah, terus tapi tidak sampai di situ saja. Tapi setelah market day kita juga harus ada yang namanya evaluasi, refleksi, ya kan? Supaya kita dapat menjadikan lebih baik lagi untuk kegiatan yang akan datang. Ya, ada pertanyaan tidak? Tidak. Kalau tidak ada, saksikanlah video berikut ini. Ya, semuanya menyimak. Ya, ini karena aku sudah belajar berjualan dan belajar mengelola usaha. Mengelola usaha? Iya, benar. Aku serius. Halo teman kece. Kan namaku Acila Jaya karena aku dari YKKS Semarang. Seperti yang barusan kalian dengar tadi, setiap hari aku ikut ibuku berjualan di pasar dan belajar mengelola usaha. Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa sih aku harus mengelola usaha? Sedangkan aku sendiri kan masih sekolah dan baru kelas 2 SMP. Berjualan atau usaha bukan cuma bisa dilakukan anak-anak saja, tapi anak-anak juga bisa loh. Kedengarannya sangat sulit ya, tapi sebenarnya mudah kok. Yang terpenting, kamu punya keinginan atau keinginan besar. Nah, yang penting boleh dicatat ya nanti ya. Mungkin kita masih kecil dan belum memiliki modal yang besar untuk membangun usaha. Ini memang betul, tapi kita tetap bisa mulai dengan berlatih melihat peluang yang ada. Maksudnya gimana ya? Sebelum mulai berjualan, dulu aku juga bingung harus berbuat apa. Tapi setelah aku pikirkan dengan baik, aku berhasil melihat peluang yang ada dalam diriku dan sekitarku. Bagiku masak. Setiap hari aku membantu ibuku memasak. Bahkan aku membuat bekal sekolah sendiri loh. Nah, dari situ aku sadar kalau aku punya kemampuan memasak. Lumayan loh rasanya. Setelah itu, aku pun berpikir, gimana kalau aku buat makanan sendiri saja untuk dijual? Pasti hasilnya lumayan kan? Tapi aku masih bingung. Kalau membuat makanan untuk dijual, aku kan butuh uang untuk beli bahan makanannya ya. Sedangkan tabunganku kan belum cukup. Meskipun Diperhatikan. Setelah ini ada tesnya ya. aku terus berpikir dan akhirnya aku tahu deh, di depan rumahku kan ada banyak pohon pisang. Ketika pohon pisang berbuah, aku pun mengolah makanan dari pisang-pisang itu. Aku jadikan pisang goreng, papais, bolu pizza, dan lainnya. Tentu saja, ibuku ikut membantuku. Setelah itu, aku dan ibuku menjual makanan yang dibuat ke pasar. Makanannya selalu habis, dan teman-temannya selalu aku bagi. Nah, begitu juga dengan teman-teman. Sekarang coba kamu pikir deh, kira-kira peluang apa ya yang bisa dijadikan usaha? Nih, aku kasih ide ide ya. Siapa tahu ada yang cocok buat kamu. 1. Jualan yang sesuai hobi. Hobimu apa? Seperti cerita aktivitas, hobi seperti memasak bisa jadi peluang loh. Banyak makanan sederhana yang bisa dibuat dengan gampang dan murah. Nah, kemarin ada yang hobi masak itu kan. Nah, bisa jualan itu, jualan ya. Itu juga gampang dan banyak yang suka. Kalau mau menjahit, 1 belajar saja atau memakai sarung
Ini cocok untuk kamu yang senang dengan tanaman. Bisa pilih tanaman yang berkutu tanah banyak, berkutu perawatan banyak, dan cepat kaya. Misalnya ada cabai, tomat, bayam, kangkung, dan kol. Bisa ditanam di pot atau halaman rumahmu. Lalu hasil lainnya bisa untuk masak di rumah, kita makan ke tetangga, atau dijual sana. Yang ketiga, jadi tutorials. Kalau kamu nilainya bagus dan suka menjelaskan pelajaran ke teman-teman, mari cari yang pas banget nih. Apalagi kalau cita-cita kamu jadi guru. Guru itu juga Yang penting boleh dicatat. nantinya kamu makin terlatih untuk mengajar. Tidak cuma pelajaran ya. Kalau kamu mengajar alat musik seperti gitar dan piano, mungkin saja ada yang mau belajar sama kamu. Yang keempat, jual snack aja. Nah, siapa yang pernah jual snack-snack nih? Ada nggak kelas ini? Atau kamu nggak ada Nggak cara pernah, khusus, ya. jangan takut. Tetap ada peluang kok. Kamu bisa jualan snack seperti permen, coklat, biskuit, minuman, ke teman-temanmu ketika kumpul bareng. Bisa beli grosir supaya harganya lebih murah, lalu jual dengan harga yang lebih tinggi. Kalau temanmu lapar atau haus, pasti mau deh mereka beli denganmu. Kelima, ngumpulin barang bekas. Banyak barang bekas yang masih ada yang lain. Ada yang pernah ngumpulin barang bekas nggak? Botol minuman Oh, dari ada ya. galon Yang bekas bekas. atau kaca. Lalu koran dan buku bekas. Bahkan baju atau tas bekas yang kondisinya masih bagus bisa dijual lagi. Cuma di rumahmu, tapi bisa juga kamu cari di teman atau tetanggamu. Lalu kamu bisa jual ke pengepul atau pusat barang bekas. Dengan begitu, kamu bisa sekalian belajar untuk tidak menyia-nyiakan barang yang sudah dibeli. Itu ya 5 ide dariku. Kita semua Nah, ya. Itu adalah 5 ide atau contoh-contoh dari berwirausaha. Kira-kira anak-anak sudah paham? Kira-kira bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Baik ya. Contohnya tadi yang ditampilkan di video apa contohnya? Gabi, contohnya dari makanan ya, atau kalau hobinya menjahit maka bisa menjadi jasa jahitan. Terus apa lagi tadi? Berkebun. Terus ya, terus apa lagi? Jual snack. Yang kelima? Iya. Anak-anak ustazah sudah paham? Nah, apakah ada pertanyaan? Siapa yang mau bertanya? Penasaran dengan kegiatan selanjutnya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Nggak apa-apa bertanya, ustazah akan jawab. Ada pertanyaan bisa? Sudah cukup jelas? Nggak penasaran nih apa nanti kegiatannya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ayo boleh bertanya anak-anak. Silakan. Ya, apa nanti ya? Oh ya, pertanyaan yang bagus. Apakah ya jualan nanti yang kita jual adalah hasil jualan sendiri? Ya. Ya, salah satunya adalah barang dari hasil karya sendiri. Ada lagi? Ya. Sama apa? Oh ya, nanti ada ketentuannya. Ya, untuk pembuatan barang nanti ada ketentuannya apa saja yang boleh dijual. Ya, oke cukup. Ya, ada lagi? Ya, nanti ada itu tadi ketentuannya ya, apa saja barang yang akan dijual. Nah, penasaran kan? Nantikan di pertemuan berikut. Nah, untuk pertemuan hari ini apakah sudah cukup jelas? Sudah, kira-kira sudah mulai punya gambaran untuk kedepannya. Oh, nanti ustazah bakal mengajak kegiatan yang asik-asik, seru-seruan ya kan? Nah, sudah belum bergambar? Sudah. Oke, kalau sudah ya anak-anak ustazah, yuk keluarkan penanya.
gampang itu. Kalau tadi menyimak video pasti tahu. Ya. Udah kelas? Setelah kita koreksi, nanti Ustazah ambil itunya ya, bukunya dikumpulkan ya. Ayo satu lagi dong. Ada 5. Nah. Ya. Aduh, ya matanya minus ya. Nah, diperiksakan ya. Yang mana yang nggak kelihatan? Nomor? Ke depan, ke depan. Udah kelihatan? Nah, ini tanda-tanda ini mata minus ini ya. Nah. Oke, yang sudah berapa orang yang sudah? Ayo dibaca berulang-ulang. Ayo skip lagi yuk. Ayo Askia nanti pulang ke rumah bilang orang tua ya. Nah, matanya ternyata sepertinya ada. Ya. Ayo Iva. Kelas? Ya baik, alhamdulillah ya. Askia tinggal Askia aja. Ya. Kita koreksi sama-sama ya. Silahkan hitungkan dengan teman sebelahnya. Nah, hitung teman sebelahnya ya. Ayo. Surah ya. Surah. Cepat. Ya, sudah? Bagaimana ya jawaban nomor 1? Asya udah selesai nak? Coba, oke. Gak kelihatan juga ini. Nah, dicocok-cocokin. 2 sebelum kan memang sebelum mulai usaha harus memutuskan apa. Sebagai seorang mukmin, seorang Islam, ya, udah selesai. Oke. Nah ya, udah alhamdulillah. Kita baca ya, kita bahas sama-sama. Awal mula untuk membuka usaha adalah berdasarkan hobi. Ya. Dan sebelum memulai usaha harus meluruskan niat ya. Niatnya hanya karena Allah ya, jangan niatnya yang tidak baik ya. Untuk memulai usaha kita harus kita dapat melihat peluang yang ada di sekitar. Peluang itu adalah kesempatan anak-anak. Ya. Kemudian yang keempat baru lingkungan sekitar dapat digunakan untuk kegiatan wirausaha. Yang terakhir apa? Belajar berwirausaha dapat dilakukan sejak kecil. Oke, silakan ditulis. Benernya berapa, salahnya berapa? Ya. Benar 5 misalnya, benar 4, 3 dan seterusnya. Oke ya, silakan dirapikan bukunya ya. Kita lanjutkan pelajarannya nanti. Dan silakan dikembalikan.